Ya, silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya kemarin hari ini ada yang sudah masuk amanat? Ada. Siapa yang masuk? Lutfi. Ada 2 orang ya? Oke, mudah-mudahan yang sakit, yang tidak masuk hari ini, yang sakit atau yang berhalangan, Allah sehatkan dan bisa kembali beraktivitas untuk hari berikutnya. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari materi apa? Ada yang masih ingat? Kaila, Kaila doang yang tahu nih, yang lain tahu? Tahu. Coba Kaila, materi apa Kaila yang materi sebelumnya? Hubungan tunggal. Sebelum masuk ke materi kita hari ini yaitu persamaan linier 3 variabel. Sebelum di SMP, waktu pada SMP kelas 8 semester 2 mungkin ada yang namanya sistem persamaan linier 2 variabel. Masih ingat semuanya? Masih. Sistem persamaan linier 2 variabel. Ada yang tahu apa sih persamaan linier 2 variabel itu? Boleh. April, silakan April. Apa yang disebut dengan sistem persamaan linier 2 variabel? Sistem persamaan linier 2 variabel adalah sistem persamaan linear yang mempunyai 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Ya, menurut kalian gimana? Betul salah? Betul. Ada 2 variabel tadi ya katanya. Ada 2 variabel. Di dalam sistem persamaan linier 2 variabel ada yang disebut dengan persamaannya. Ada berapa persamaan dalam sistem persamaan 2 variabel? Siapa? Boleh, Nurul. Silakan Nurul. Bentuk umum atau formula dari sistem persamaan linear 2 variabel adalah A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Oke, tepuk tangan untuk Nurul. Ada berapa persamaan tadi sistem persamaan linear 2 variabel? 2. Ada 2 persamaan. Ada A1X plus B1Y ditambah C1. Kemudian ada A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Bagus, itu persamaan linear 2 variabel. Silakan siapa yang bisa memberikan contohnya dari kelompok Desi. Silakan Desi. Contohnya yaitu 4X plus 5Y sama dengan 9 dan 3X plus 6Y sama dengan 18. 18. Betul. Itu untuk salah satu contohnya ya. Ya, baik. Baik anak-anak, itu materi kita sebelumnya atau materi kalian ketika kalian di SMP kelas 8. Nah, kita mau masuk ke materi kita pada hari ini adalah sistem persamaan 3 variabel. Hampir sama, kalau 2 SPLDP ada 2 variabel, kalau sistem persamaan linear 3 variabel berarti ada 3 ya. Kenapa kita harus belajar itu? Kenapa harus belajar sistem persamaan linear 2 variabel dan 2 variabel? Karena di dalam materi itu ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan, kalau contohnya di kasus kalian belanja nih, kalian bisa menentukan harga pokoknya atau harga dasar masing-masing belanjaan yang kalian beli. Terus kalian juga bisa membandingkan antara harga yang satu, harga kedua, harga ketiga. Kalian ketika membeli 2 jenis barang, berapa harga itu setelah beberapa barang yang kalian beli. Misalkan kalian beli terigu 1 kilo, beli terigu 2 kilo harganya 25.000, kalau beli 1 kilo harganya 13.000, berarti lebih hemat 2 kilo apa 1 kilo? 2 kilo cuma 26.000 tadi ya. Kalau 2 kilo harganya 13.000, jadi lebih hemat jadinya. Ya, itu kenapa kita harus belajar itu untuk mempelajari apa yang ada di lapangan, kasus yang ada permasalahan yang sehari-hari kalian lakukan. Sekarang kita belajar agar ketika kita belanja, kalian belanja tidak kena tipu, tahu harga masing-masingnya. Gitu ya. Berapa uang yang harus dibayar, berapa uang yang harus dikembalikan.
peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, kemudian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat termasuk akar dan imajiner, kemudian yang terakhir persamaan eksponen dan fungsi eksponensial. Materi kita ada di menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Berarti kita di sini dituntut untuk mencari solusi dari sistem tersebut. Jadi soal cerita permasalahan kita buat solusinya, kita tentukan sistem persamaannya. Ada persamaan, ada pertidaksamaan. Kalau persamaan itu tandanya apa? Kalau persamaan sama dengan bagus Maya. Kalau pertidaksamaan nanti terus selanjutnya ada pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan tandanya apa saja? Ada apa aja? Kurang dari sama dengan dari sama dengan. Itu bedanya persamaan dengan pertidaksamaan ya. Kalau persamaan tandanya sama dengan, kalau pertidaksamaan tanda-tanda yang tadi. Baik, berikutnya kita lihat di tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pembelajaran kita pertemuan kita hari ini. Peserta didik mampu menyelesaikan model matematika pertidaksamaan linear 3 variabel. Di sini kalian mampu menyelesaikan sistemnya. Jadi nanti akan ditampilkan soal berbentuk kasus, cerita, kalian menentukan sistemnya. Kemudian yang kedua, kalian harus mencari solusi dari sistem pertidaksamaan itu seperti apa. Mungkin di SMP juga di persamaan linear 2 variabel sudah ada ya, bisa lakukan dengan eliminasi, apalagi substitusi, kemudian ada campuran atau gabungan, yang terakhir ada di determinan. Baik, materi kita di pagi ini sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau yang 2 variabel tadi jelas, berapa variabelnya? 2. Kalau 3 variabel itu ada berapa? 3 persamaan nih. Ada persamaan ke-1, persamaan kedua, persamaan ketiga. Nah, persamaan ke-1, persamaan kedua dan ketiga masing-masing mempunyai nilai A, B, C, dan D. Ya, kita cek contohnya persamaan linear 3 variabel. Nih, ada AX, di sini ada 4X plus 5Y atau plus berapa di sini? 7Z misalkan sama dengan 18. Itu disebut dengan persamaan pertama. Kemudian misalkan contoh lainnya ada lagi min 5X plus 6Y min 10Z sama dengan 20. Persamaan kedua. Ada lagi 6X min Y plus Z sama dengan misalkan di sini 15. Disebut persamaan ketiga. Ini contohnya masing-masing dari sistem persamaan 3 variabel tadi. Kita harus tahu nih posisi A, B, C, dan D tadi. Berikutnya, kalau kita udah tahu nih sistem persamaan linear 3 variabel dari soal cerita, kalian harus bisa membentuk ininya. Ketika kita menyelesaikan penyelesaian ini, kita harus mencari X, mencari Y, mencari Z dari masing-masing nilai tadi. Bisa dilakukan dengan cara substitusi, eliminasi, campuran atau gabungan. Gabungan itu artinya substitusi dengan eliminasi. Kalau mau substitusi saja. Kalau mau eliminasi saja. Atau misalkan mau campuran atau determinan. Biasanya yang lebih mudah, yang sering kita gunakan adalah yang ketiga, campuran. Ada substitusi dan juga eliminasi. Nah, di yang tadi nih ada A, B, C. Mungkin di SMP udah juga nih disebut apakah A itu? A disebut apa? Siapa yang tahu? A-nya disebut apa? A, B, C-nya disebut apa? Ayo tahu? Kaila, silakan disebut apa? Koefisien. A, B, C itu A1, B1, C1 dan seterusnya disebut dengan koefisien. Koefisien itu paling ingatnya gini aja. Kalau koefisien adalah nilai yang ada di depan variabel. Mana variabelnya? X, Y, dan Z. Nah, satu lagi ada nilai D. D itu sebagai apa? Coba katakan. Miller. Konstanta. Betul nggak yang lain? Betul. Hasilnya ya
mana konstantanya. Itu ya. Kita cek nih di soal kasus masalah biasanya dalam kehidupan sehari-hari. Kita cek. Coba boleh bisa bantu baca. Asmin siapa? Riza. Riza boleh. Lalu kuliah membeli satu kertas HVS, pena seharga 68.000. Berapa yang sama? Devi membeli 2 kertas HVS dan 1 bak kertas folio seharga 64.000. Sedangkan Rangga membeli 1 kertas pena dan 2 bak kertas folio seharga 34.000. Berapa harga 1 kertas HVS, 1 bak pena dan 1 bak kertas folio? Ini ada variabel. Nah, itu aktivitas dalam menentukan model atau sistem ketidaksamaan dari soal cerita atau dari permasalahan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, siapakah kalian analisis dulu? Ibu kasih waktu 5 menit, bentar. Semuanya menganalisis dari soal cerita tersebut apa saja yang diketahui dari soal cerita tersebut. Silakan dibaca di depan dulu. Dianalisis dulu terlebih dahulu kira-kira apa saja yang diketahui dari soal cerita tadi kaitannya dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Sudah? Kira-kira sudah ya? Sudah dianalisis? Coba silahkan siapa yang bisa menyebutkan dari kasus tersebut, dari aktivitas tersebut ada berapa persamaan? Ya, Ibu karena takut Riza. Iya, silakan Riza. Ada 3 buah variabel. Ada 3 buah variabel. Ada apa saja variabel? Yang pertama 1 ring kertas HVS, yang kedua 1 buah kotak pena, yang ketiga 1 pak kertas folio. Iya. Betul salah anak? Betul. Ya, tangan untuk ada siapa saja di sana yang beli persamaan pertama sebagai Bu siapa? Bu Irna. Persamaan kedua siapa? Bu Evi. Persamaan ketiga? Pak Chandra. Coba Ibu mau nanya sekarang konstantanya atau beserta variabelnya di pembelanjaan Bu Yulina ada berapa koefisiennya? Ya, boleh. Oke, untuk Bu Yulina 1 ring kertas HVS dan 2 kotak pena. Ya. Kalau kita cek di Bu Yulina berapa yang sebagai koefisiennya? Di Bu Yulina koefisiennya berapa? Koefisien untuk ring kertas HVS 1 ring kertas HVS berapa koefisiennya? Ada berapa? Boleh? Berapa? 1. Kemudian yang 2 kotak penanya berapa koefisiennya? 2. Selanjutnya, coba dari soal tersebut kita cek lagi berapa saja yang termasuk ke dalam konstantanya. Nanti yang tadi kelompok di sini terus nih. Mana nih yang belum jawab? Kelompok sini boleh? Kelompoknya April, mana saja? Silakan kalian. Boleh, Tri, lanjut. Nanti cek yang lain. Silakan. Persamaan ke-1 58.000. Oke. Persamaan kedua 64.000. Persamaan ketiga 31.000. Oke. Betul salah anak? Betul. Terima kasih buat Tri ketukan. Tersebut berarti kalian sudah bisa menganalisis mana variabelnya. Tadi ya? Variabelnya sudah ya? Ada apa saja tadi? 1 ring kertas HVS, 1 kotak, 1 kotak pena, kemudian 1 pak kertas folio. Itu variabelnya. Kemudian konstantanya tadi ada 58.000, ada berapa lagi? 65.000 dan terakhir 31.000. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan dulu, anak-anak? Kira-kira
kawan-kawan ada kelompoknya Nurul dan kawan-kawan, kemudian ada kelompoknya Zahra dan kawan-kawan terakhir ada kelompoknya Maya. Nah, di kelompok tadi ini sudah cukup buat berbagai kelompok sesuai dengan kesiapan kalian belajar ya. Ada di level 1, di level 2 dan di level 3. Kemarin analisis dari kesiapan kalian, soal yang sudah kalian kerjakan sudah Ibu analisis berdasarkan hasil soal yang sudah kalian kerjakan. Sebelum kita masuk ke sini, Ibu sudah buat kesimpulan bahwa yang ada di level 1 bawah berarti ada kelompok Maya, kemudian di level 2 sedang itu ada di kelompoknya Desi dan April ya. Kelompok Desi sama Nurul. Kemudian di level 3 ada kelompoknya April dan kawan-kawan dan di kelompoknya Zahra. Baik, nanti di LK soal ceritanya sama, kalian tugasnya selesaikan berdasarkan tugas masing-masing level tadi ya, karena sesuai dengan kesiapan belajar kalian. Baik, kita bagikan LK-nya terlebih dahulu untuk kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas dan nanti ditanggapi oleh temannya yang lain. Kita cek di kelompoknya Maya. Kelompok Maya perintahnya menentukan variabel, kemudian menentukan konstantanya. Kemudian di kelompoknya Desi dan kelompok Nurul menentukan sistem persamaannya, sistem persamaan linearnya. Kemudian di kelompoknya April dan kelompoknya Zahra sampai solusinya. Kelompok solusinya berarti X, Y, dan Z-nya dengan cara eliminasi dan substitusi tadi. Nanti dari ketiga kesiapan tadi kita presentasikan di depan, kira-kira ada tanggapan atau tidak. Kemudian kita kaitkan nanti dengan yang level 1, level 2, dan level 3. Baik anak-anak, silakan 20 menit untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ada 2 buah kasus, kalian kerjakan di kelompok masing-masing. Kalian mau pakai metode yang mana tadi sampai mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang ditanyakan ya. Contohnya di kasus 1 ini harga masing-masing. Kasus kedua diskusikan pakai variabelnya bebas, mau sesuai dengan ini kayak jambu, klengkeng sama salam. Yang level 2 silakan ada yang ditanyakan. Tidak ada. Untuk variabelnya boleh bebas ya. Oke. Kelompoknya Maya ditanyakan. Boleh, ini nggak mesti pakai tinggal pemasangan aja. Nanti dicek sesuai dengan nanti pemasangan koefisien dengan masing-masing persamaannya. Dua kasus ini kalian mau pakai metode yang mana tadi sampai mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang ditanyakan ya. Contohnya di kasus 1 ini harga masing-masing, kasus kedua juga sama ditanya harga masing-masingnya. Silakan diskusikan pakai variabelnya bebas, mau sesuai dengan ini kayak jambu, klengkeng sama salak, mau pakai X, Y, Z boleh, mau pakai sesuai dengan simbol ini juga boleh, gitu ya. Ini level 3 sudah tidak ditanyakan? Sudah kembali. Yang level 2 silakan ada yang ditanyakan? Tidak ada. Untuk variabelnya boleh bebas ya. Oke. Kelompoknya Maya ada ditanyakan? Tinggal pemasangan aja. Ibu nanti ngecek sesuai nggak nanti pemasangan koefisien dengan masing-masing persamaannya, gitu ya. Oke, kelompoknya Zahra sudah ditanyakan. Tulis boleh aja, sekaligus siapin dan spidolnya juga. Lumayan. Ya, udah.
Maya untuk mempresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan pertanyaan yang tadi ya. Kelompok bayi boleh menanggapi lihat pertanyaan yang ada di LK apakah sesuai atau tidak apa yang Maya dan teman-teman tanyakan. Silakan kelompok 1 teman-temannya boleh mendampingi di sebelah kanan untuk membantu memasangkan hasil presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Maida Sudi. Saya Sofi Zahraina. Saya Imelda Devita Sari. Saya Laura Raja. Saya Lena Ramadhani. Kasus pertama, Apa yang kalian ketahui tentang permasalahan tersebut? Baca soal ceritanya. soal kedua, menentukan masing-masing variabelnya. Dalam kasus kedua, variabelnya antara lain terdiri dari ekstrak daun pepaya, bekatul, dan kepala udang. Soal ketiga, apa yang menjadi pertanyaan dari permasalahan tersebut? Dari Kelompok lain boleh menanggapi dari presentasi kelompok 1 dari kasus 1 dan kasus 2. Kelompok Bilal dan Kanwar silakan menanggapi ya. Menanggapi soal nomor 1 dari kasus 1 dan nomor 3, apa yang menjadi pertanyaan dari permasalahan tersebut? Seharusnya lebih spesifikasi lagi tentang entah itu berapa kilogramnya atau variabelnya, koefisien yang lain. Sorry, Baik. Untuk tanggapan dari kelompok selesai, ini tidak ada lagi ditanggapi ya. Tidak ada. Terima kasih. Tepuk tangan untuk silakan dulu. Berikutnya, sudah kuacak tadi ya. Banyaknya per kilo kelengking sama dengan Z. Berdasarkan data pada tabel diperoleh modelnya matematika berupa sistem persamaan sebagai berikut. 4x plus 1y plus 2z sama dengan 54.000. 1x plus 2y plus 2z sama dengan 43.000. 3x plus 1y plus 1z sama dengan 37.750.000. Silakan ada yang ditanyakan. Kelompok mana? Kelompok 3 silakan menanggapi. Apa boleh ditanya? Untuk yang 1Y, apakah koefisien 1Y boleh ditulis Y saja atau harus pakai angka 1? Untuk ingin jawab untuk koefisien 1y boleh ditulis y karena variabel y itu sudah menandakan satu angka. Oke, kawan, presentasinya silakan dulu kembali. Kita beri tepuk tangan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan pada 4 kg salak, 1 kg jambu, 2 kg kelengkeng seharga 54.000. 1 kg salak, 2 kg jambu, 2 kg kelengkeng seharga 43.000. 3 kg salak, 1 kg jambu dan 1 kg ada kelengkeng. yang ditanyakan? Saya Ya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, apakah pada saat mensubstitusikan apakah boleh dari kebersamaan? Masih dengan metode eliminasi substitusi tidak mesti berurutan 1 dengan 2 atau boleh 1 dengan 3 dulu. Misalkan 1 persamaan ke-1 mau dipasangkan dengan persamaan ketiga atau mau 2 ke 3 juga boleh, nggak mesti 1 2. Yang penting ketika kalian mengeliminasi dan mensubstitusi, lihat variabelnya. Misalkan di antara ketiga mana. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Alhamdulillah lebih jelas ya, lebih paham lagi. Kita bisa ambil kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Kira-kira apa tuh yang sudah kita pahami dari sistem persamaan linear 3 variabel? Kira-kira ada berapa persamaan? Ya, ada 3 persamaan. Tadi ada A1 X plus B1 B plus C1 sama dengan A, B, dan C. Kemudian D-nya disebut apa tadi D-nya? Kalian sudah bisa membedakan mana variabel ya?
belajar sistem persamaan linier 3 variabel tadi, punya apa yang kalian rasakan? Apa senang kalian rasakan perasaan kalian setelah belajar sistem persamaan linier 3 variabel? Apa? Senang. Terus apa lagi? Ya, sama pusing. Pusing. Tapi balik lagi kita dapat manfaatnya. Oke. Kita mengetahuinya. Awalnya pusing, awalnya tidak tahu jadi tahu ya? Iya. Oke. Kelompoknya Zahra? Seneng banget. Oh, senang banget.